Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sugara Putra, mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung, kelas TIFRM 22 CID. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Microcontroller dengan judul Sistem Monitoring Nutrisi Tanaman pH and EC. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih pH and EC itu, pH and EC adalah pH sendiri itu merupakan singkatan dari power of hydrogen, di mana pH itu merupakan ukuran tingkatan keasaman atau keabasaan suatu larutan. Sedangkan isi adalah singkatan dari electrical conductivity, di mana isi itu merupakan ukuran kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik yang biasanya mengindikasikan jumlah total garam atau mineral terlarut dalam larutan. Nah, teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, kita akan coba bahas outline-nya terlebih dahulu. Apa saja yang akan ada pada video pemaparan kali ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya terciptanya proyek akhir ini. Kemudian yang kedua, tujuan dari proyek akhir ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait alat dan bahan. Kemudian struktur logika program. Dan yang terakhir nanti saya juga akan mencoba mendemonstrasikan dari program yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Yang pertama, terkait latar belakang. Jadi, perkembangan pertanian presisi, precision agriculture, menuntut pemantauan nutrisi tanaman secara real time untuk optimasi hasil panen. Nah, parameter kritikal seperti pH and EC ini ataupun eh, power of hydrogen dan juga electrical conductivity seringkali diukur secara manual. Nah, hal itu nanti menyebabkan keterlambatan penanganan jika terjadi ketidakseimbangan nutrisi. Karena fungsi dari pH and EC ini sendiri itu membantu mengukur kualitas larutan atau media yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman, serta membantu dalam penyerapan nutrisi dan menjaga kesehatan tanaman. Jadi kalau misalnya kita masih mengukurnya secara manual, itu nanti bisa menyebabkan keterlambatan penanganan jika terjadi sesuatu hal dengan tanaman khususnya hidroponik yang kita miliki gitu. Nah, proyek ini nanti mengembangkan sistem IoT berbasis ESP32 yang mampu pertama dia bakalan bisa memantau pH dan isi tanah secara otomatis. Kemudian yang kedua, kita bakalan mengirim data ke ThinkSpeak untuk visualisasi tren historis secara real time. Nah, selain mengirim data ke ThinkSpeak, kita juga akan memberi notifikasi Telegram saat nilai pH dan isi tidak optimal ataupun ketika terjadi perubahan salah satu nilai pH ataupun isi yang tidak optimal ataupun mungkin rendah salah satunya. Nah, itu nanti bakalan mengirim notifikasi Telegram. Dikatakan rendah itu seperti apa? Untuk nilai pH-nya sendiri nanti di aplikasi saya itu karena nilai pH itu skalanya 0 sampai 14, saya itu ngeset di 5,5. Nah, untuk nilai ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman apa yang akan kita uji coba di real life-nya seperti itu. Nah, untuk isinya sendiri saya gunakan di sekitar 600 ppm ataupun 4 per million itu. Kemudian nanti juga di aplikasi ini akan mengaktifkan relay otomatis. Di mana kalau misalnya nilai isinya itu rendah, nanti kita bakalan coba simulasi injeksi untuk nutrisinya gitu. Yang selanjutnya terkait tujuan akhir dibuatnya proyek akhir ini, yang pertama, proyek akhir ini membangun sistem monitoring nutrisi tanaman secara real time yang diintegrasikan dengan ThinkSpeak dan juga Telegram. Kemudian mengintegrasikan pesan alat otomatis via Telegram. Ketika pH di bawah 5,5, nanti akan ada notif terlalu asam dan juga isinya 800 mikrosiemens per sentimeter. Itu nanti dikatakan nutrisi terlalu rendah. Nah, kemudian memvisualisasikan data melalui dashboard ThinkSpeak untuk analisis jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pengukuran norma manual. Nah, kemudian apa saja sih yang kita gunakan ataupun alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk proyek akhir ini? Yang pertama, saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama karena ESP32 ini mendukung koneksi WiFi dan pemrosesan data. Kemudian saya menggunakan breadboard untuk media merangkai komponen dan juga biar terlihat lebih rapih secara pengkabelannya. Kemudian menggunakan potensiometer. Saya di sini menggunakan potensiometernya dua, sebanyak dua. Yang pertama untuk
sensor pH dan juga yang kedua untuk sensor isinya sendiri di Walkwie. Nah, kemudian saya juga menggunakan DHT 22 untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Kemudian ada relay modul untuk kontrol otomatis pompa nutrisi berdasarkan nilai isinya. Jadi nanti kalau misalnya nilai isinya lebih rendah di bawah 800, dia pompanya bakalan nyala gitu. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen dan ada ThingSpeak dan juga Telegram sebagai uh, visualisasi data ataupun output parameter yang nanti akan dikeluarkan seperti itu. Oke, yang selanjutnya terkait struktur dan logika program. Nah, berikut teman-teman terkait struktur logika programnya sendiri. Pada baris ini 2 sampai 6 itu adalah library untuk Wi-Fi, ThingSpeak, sensor DHT, HTTP request, dan waktu. Nah, Wi-Fi ini sebagai koneksi nanti untuk ke ThingSpeak, dan ThingSpeak ini untuk library dari ThingSpeak-nya, DHT ini untuk yang sensor suhunya, HTTP client untuk HTTP mengirimkan ke Telegram, dan time itu untuk konversi waktu yang nanti akan kita kirimkan ke Telegram. Kemudian di baris yang 8 sampai 10 itu adalah konfigurasi dari DHT 22 untuk konfigurasi sensor suhunya. Nah, yang selanjutnya di baris 12 sampai 15 itu adalah pin untuk sensor pH, isi dan relay modulnya ya. Ini. Kemudian ini ada variabel untuk koneksi WiFi. Yang ini ya, teman-teman. Ini untuk koneksi WiFi. Kemudian di sini untuk konfigurasi Wi-Fi-nya dan TeamSpeak dan Telegram. Nah, sampai sini nih. Ini Wi-Fi, kemudian ini TeamSpeak yang ini, dan ini untuk Telegram. Chat ID ini adalah chat ID saya. Nah, kemudian di sini itu adalah variabel untuk menyimpan status sebelumnya ataupun defaultnya nilai pH dan isi. Low-nya false. Jadinya kalau misalnya nanti di defaultnya itu nilai isi dan pH-nya itu false ya. Jadi dia netral gitu si nilainya. Kenapa false? Karena di sini last pH low. Karena jadi nggak terlalu rendah dan isinya juga tidak terlalu rendah. Kemudian untuk string URL encode ini itu untuk fungsi utility ataupun mengencode pesan ke Telegram nantinya. Nah, ini fungsi untuk ngirim ke Telegramnya. Jadi kalau misalnya Wi-Fi statusnya connect, nanti kita coba kirim gitu ya. Nah, kemudian di setup ini, di bagian setup, sorry, di sini kita coba inisiasi serial monitor, kemudian ada sensor DHT dan juga relay defaultnya. TeamSpeak-nya juga kita inisiasi ya. Tuh. Kemudian di fungsi loop, itu kita bakalan baca sensor pH dan isi, konversi nilai analog ke voltase, lalu nilai aktual. Nah ini ya, ini konversi ke nilai voltase, kemudian nilai aktualnya. Ini untuk yang suhu dan juga relay. Nah, kemudian nanti bakalan muncul nih di serial printnya nanti pas waktu kita jalankan pH-nya berapa, isinya berapa, per ini nilai isinya berapa gitu kan, suhunya juga berapa, kemudian relaynya gimana. Nah, di sini ada pengkondisian nantinya. Ini kita set ya, apakah current pH low-nya itu di bawah 5,5. Kalau misalnya di bawah 5,5 itu nantinya jadi true, kalau misalnya enggak jadi false gitu. Isinya juga itu di bawah 800 mikrosiemens per sentimeter. Nanti bakalan nulis nih di serial printnya nilai isi aktif ataupun isi rendah kalau misalnya isinya itu terlalu di bawah 800 gitu. Nanti dia otomatis menghidupkan pompa relay ini. Kalau nanti current pH levelnya itu, nah ini kita buat kondisi. Kalau misalnya salah satunya ada yang berubah, itu nanti bakalan ngirim notif ke Telegram dan juga selain itu nanti kita bakalan ngirim ke ThingSpeak. Kalau ThingSpeak itu real time ya, nggak perlu statusnya berubah per 15 detik ke ThingSpeak-nya gitu. Dan juga pengecekan ini per 15 detik ini delay untuk loopingnya gitu. Oke. Yang selanjutnya
terkait demo aplikasi. Nah, untuk demo aplikasinya sendiri seperti ini ya teman-teman. Berikut terkait demo aplikasi yang kita buat yaitu monitoring nutrisi, pH, dan isi. Nah, sebelum nanti kita coba jalankan simulasinya menggunakan Wokwi, saya akan jelaskan terlebih dahulu part-part apa saja yang ada di aplikasi ini. Jadi nantinya ketika di sini ada dua modul potensiometer, yang satu ataupun yang kiri ini itu modul pH dan yang kanan ini untuk modul eh, sensor isinya. Nah, yang tengah ini di AT22 itu untuk sensor suhu dan kelembapan. Nah, ini ada relaynya. Nah, di sini karena relaynya saya tidak outputkan apapun, jadi nanti dia hanya on saja, tapi nanti secara eh, writing di sininya dia sudah menyala nantinya ya. Karena tidak ada output lain seperti LED, nanti dia tidak akan menyala LED ininya. Dia hanya powernya saja yang nyala gitu. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan ESP32 untuk sistem controllernya. Nah, di sini nanti kalau ada perubahan setiap 15 detik sekali itu akan mengirimkan data ke ThinkSpeak. Nah, selain itu, apabila salah satu dari pH ataupun isi ini kalau misalnya rendah, setiap 15 detik itu juga akan mengirimkan ke notif ke Telegram. Tapi khusus kalau rendah. Kalau misalnya nggak rendah, dia tidak akan mengirimkan notif ke Telegram gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Kita coba contohkan terlebih dahulu. Di sini startnya pH-nya dari 10,09 sekian dan isinya di 2248. Coba kita start. Kita coba startnya from zero. Kita start from zero ya teman-teman. Kita putar ke kiri, ini juga from zero. Nah, oke, sudah nyala. Nah, kita coba tunggu dulu wifi-nya connect. Nah, ini akan mengirim notif ke Telegram nih, sedang mengirim notif ke Telegram. Nah, ini ya. pH-nya 0, isinya juga 0 mikro Siemens per sentimeter. Oke, coba kita naikkan untuk pH-nya, tapi isinya kita naikkan dikit saja. Terus suhunya kita atur, sekian, kelembapannya juga. Nah, nanti dia akan mengirimkan nih. Ini sudah ngirim ke ThinkSpeak ya di awal tadi 0 dan ke isinya juga 0. Nah, untuk yang selanjutnya akan mengirimkan ke ThinkSpeak juga nih sebesar 9,41 dan isinya 490. Nah, isinya katanya masih terlalu rendah nih. Coba kita naikkan lagi isinya biar tinggi. Oke, nantinya sisi ThinkSpeak juga harusnya restart ya. Tapi karena kita coba cek 9, nah ini 9,41 ini yang terakhir. Dan yang terakhir di sini 4,489 tadi. Atau 490 ya kalau misalnya dibulatkan di Telegram. Nah di sini isinya udah nyampe 2200 nih. Kita cari, nah ada nih 2200. ThinkSpeak-nya ataupun di pH-nya itu 9,41 masih. Dia masih stay di 9,41 seperti itu. Jadi kalau misalnya di 2200 isinya mati nih. Relay-nya mati gitu. Begitu untuk demo aplikasi kita ya teman-teman. Demikian pemaparan proyek akhir saya pada mata kuliah Sistem Microcontroller. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi awal untuk penerapan teknologi IoT di sektor pertanian, khususnya dalam pengelolaan nutrisi tanaman yang presisi, efisien, dan real time. Saya menyadari bahwa sistem ini masih memiliki ruang untuk pengembangan seperti integrasi sensor asli di luar simulator ini, kontrol pompa yang nyata, hingga sistem peringatan berbasis machine learning. Namun, sistem dasar ini telah berjalan secara fungsional dan mencerminkan implementasi nyata melalui microcontroller ESP32 dalam sistem monitoring berbasis cloud. Sebagai penutup, saya ingin membagikan sebuah kutipan dalam bahasa Hindi yang menjadi motivasi pribadi saya. Hosi karne waloki kabi har nahi hoti. Orang yang terus berusaha tidak akan pernah kalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Supriya, and Shukron. Bye bye.